Mantap Sani, menang bergaya. Jangan lupa, pernah seri dengan Malaysia tau. Wow, rindu Faisal Halim, rindu Arif Aiman. Terima kasih sokong kami. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia yang sekarang sedang mengamati Piala Dunia. Dan ucapan bela sungkawa kita ucapkan kepada saudara kita, seorang TKI yang disiksa habis oleh bangsa biadab, ya, bangsa penipu yang betul-betul narsistik akut. Ya siapa lagi kalau bukan ya bangsa yang sebenarnya hanya layak hidup di dalam gua, ya Bani Sarapan wal angan-angan, ya kaum mola-mola darat, ya Melayu yang ada di negeri Malaides. Ya, kali ini kita melanjutkan pembahasan Piala Dunia ya. Sejak beberapa hari kemarin kita tentu tahu ya bagaimana Piala Dunia yang nggak ada sangkut pautnya sama Malaides, tim yang tersingkir di babak-babak awal ya, baru di ronde kedua, bahkan lolos ke ronde ketiga pun tidak gitu, tetapi merasa sangat berkepentingan dengan Piala Dunia kali ini ya, yang bagaimana prestasi dari tim-tim Asia sejauh ini cukup membanggakan, yang mana tim Asia ini adalah tim dari konfederasi satu-satunya selain Selandia Baru tentunya, satu-satunya wakil dari konfederasi Oseania itu yang tampil di Piala Dunia ini yang belum terkalahkan sama sekali gitu ya. Berbanding terbalik misalnya kita lihat dengan federasi dari Amerika Latin, CONMEBOL, yang sampai saat ini belum satu pun anggotanya itu yang berhasil memenangkan pertandingan di Piala Dunia sejauh ini ya. Bagaimana kita lihat di wakil pertama mereka, Paraguay, itu dibantai oleh Amerika Serikat dengan skor 4-1. Kemudian Brazil hanya mampu menahan seri ya, suatu big match ya, yang 10 besar. Peringkat ke-6 Brazil melawan peringkat ke-7 Maroko, itu berhasil menahan Maroko dengan skor 1-1 ya. Dan tadi itu Ekuador yang wakil berikutnya dari CONMEBOL itu juga dihajar oleh Pantai Gading dengan skor 1-0 gitu ya. Sementara itu tim dari Asia diawali oleh Korea Selatan yang unggul 2-1 atas Ceko, kekuatan lapis kedua di benua Eropa. Dan bukan kebetulan tim Asia yang bertanding di 4 pertandingan awal Piala Dunia, atau 4 tim Asia pertama yang bertanding di Piala Dunia ini, seluruhnya itu bertanding dengan tim Eropa ya. Diawali dengan prestasi Korea Selatan yang mengalahkan Ceko setelah tertinggal sebelumnya, mengalahkan Ceko 2-1. Kemudian itu diikuti oleh Kotor yang dibombardir 7 hari 7 malam oleh Swiss, itu berhasil menahan seri negara asal dari Gianni Infantino ini. Dan kemudian juga kemudian dilanjutkan oleh Australia yang secara luar biasa ya, itu menahan Turki, mengalahkan Turki 2-0, yang membuat dunia sepak bola dipenuhi berbagai meme ya. Ya diantaranya bagaimana Australia membuat tembok, dan kemudian bagaimana Turki berhadapan dengan raksasa. Dan ini menariknya ya, Australia ini itu adalah diperkuat oleh tim-tim U23 mereka yang dulu kita kalahkan di dalam Piala Asia U23 ya. Itu antaranya Iran Kunda yang tidak berhasil menjebol gawang Hernando, dan kemudian juga kiper mereka Beach yang gawangnya dijebol oleh Komang Teguh. Itu menjadi kekuatan utama dari Australia kali ini ya, yang ketika menghajar Turki 2-0. Dan terakhir, itu pertandingan terbaik mungkin sejauh ini sepanjang Piala Dunia ini, itu adalah 2 penjajah kita yang bertemu, yaitu Belanda ya, tim pusat kita, melawan Jepang ya.
Dan tim pusat pun tidak mampu ternyata membalaskan kekalahan kita ya, kekalahan kita yang dibelasah habis oleh Jepang pada saat kita bertanding di sana 6-0 pertemuan terakhir kita melawan Jepang, yang nanti ketemu lagi dengan kita di Piala Asia gitu ya. Meskipun tadi kita lihat bagaimana Belanda itu mendominasi habis pertandingan ya, dengan tendangan ke gawang lebih banyak gitu ya, dan juga ball possession mereka itu unggul jauh atas Jepang, tetapi Jepang yang sudah kehilangan pemain-pemain terbaiknya ini, mulai dari Wataru Endo dan kemudian juga Minamino gitu ya, kemudian pemain-pemainnya mereka yang lain, dan terakhir ini tadi setelah melawan Belanda Takefusa Kubo juga mengalami cedera ya, yang akan menyusahkan Jepang untuk di dalam perjalanan selanjutnya di Piala Dunia ini. Tetapi Jepang memang luar biasa, tertinggal mereka itu 1-0, mereka balas, kemudian tertinggal lagi 1 menit menjelang berakhirnya waktu normal mereka mencetak gol lagi, dan akhirnya skor pun 2-2 sampai akhir pertandingan. Dengan begitu tidak satu pun negara Asia yang sudah tampil untuk bertanding kali ini yang mengalami kekalahan ya, yang sejauh ini menjadi hasil terbaik. Dan hasilnya untuk saat ini Asia kalau dikumpulkan semuanya itu sudah berhasil mengumpulkan 6 poin ya, dan negara Eropa yang melawan tim Asia ini hanya berhasil mengumpulkan 2 poin gitu ya. Jadi artinya 8-2 skornya saat ini kalau pertandingan head to head antara Eropa dengan Asia yang berhadapan secara langsung. Nah, dan ini yang menarik ya, Afrika juga tidak tampil begitu baik untuk ke tahun ini. Satu-satunya tim Afrika yang berhasil memenangkan pertandingan sejauh ini hanya Pantai Gading yang mengalahkan Ekuador tadi pagi ya. Selebihnya itu ya ada yang berhasil seri seperti Maroko, ya selebihnya menjadi umpan peluru ya, seperti yang pertama tentu saja Afrika Selatan ya, yang dihajar oleh Meksiko dengan skor 2-0 oleh Meksikonya, dan terakhir tadi itu cukup memalukan sih ya, cukup memalukan bagaimana Swedia itu menghajar habis Tunisia dengan skor 5-1 ya. Dan Tunisia ini memang tim yang sangat unik dari Afrika ya. Dibandingkan dengan Maroko dan Aljazair, mereka itu adalah negara dengan kekuatan terlemah di Afrika Utara ini ya. Tetapi antiknya mereka itu beruntung terus. Mereka hampir di setiap gelaran Piala Dunia itu lolos terus Tunisia ini. Dan ketika lolos ke Piala Dunia pun penampilan mereka itu tidak pernah mengesankan ya. Penampilan Tunisia ini di Piala Dunia nggak pernah mengesankan. Ya Maroko yang sekali-sekalinya lolos, kadang nggak lolos gitu. Tetapi sekalinya muncul itu sampai dia ke semifinal kayak kemarin ya, menjadi negara Afrika pertama yang semifinal. Demikian juga Aljazair. Ketika penampilan mereka itu di Piala Dunia itu selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Tetapi Tunisia ini mereka selalu lolos dari mewakili Afrika, tetapi ketika sudah tampil di Piala Dunia tidak pernah mengesankan penampilan mereka ya. Dan itu juga yang terjadi tadi, bagaimana mereka itu dihajar habis oleh Swedia yang di masa kepelatihan sebelumnya biasanya hanya bermain bertahan, tetapi kali ini mereka itu bermain menyerang dan menghabisi benar-benar Tunisia gitu. Dan gol pertamanya sendiri itu dicetak oleh pemain Swedia yang berdarah Tunisia gitu ya. Jadi itu seperti kalau kita ini melawan timnas pusat ya, melawan timnas pusat itu Tijani Reinders yang mencetak gol ke gawang kita, itu seperti tadi. Dan makanya tadi kita lihat dia tidak mau merayakan golnya itu ya, yang dia cetak ke gawang Tunisia. Nah, ini kita bahas lagi Malaides ya. Di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama-lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata.
halal, isinya babi. Dan Malaides ini memang orang yang selalu pengen terlihat penting gitu, dan dia merasa penting karena memang nggak ada malunya ya. Negara yang mempermalukan diri seluruh dunia ini ya, setelah menipu seluruh dunia dengan pemain-pemain palsunya ini, itu nggak mau kalah untuk pantang nggak terlibat gitu ya. Kalau kita yang misalnya mengaku terlibat ya wajar aja gitu, karena pemain kita itu ketika bertemu dengan Australia baru-baru ini, dan itu kita bertemu memang betul-betul di dalam perebutan posisi untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun kita tidak lolos, tapi kita berhasil menahan Australia pada saat itu di Jakarta ya. Itu adalah fakta gitu. Dan kemudian bagaimana kipernya itu dulu Komang Teguh berhasil mencetak gol ke gawangnya, penaltinya ditahan oleh Hernando Ari, itu sesuatu yang benar terjadi. Nah, Malaides ini memang ya negara yang nggak punya prestasi ya, mereka itu nggak punya sejarah yang bisa dibanggakan, nggak ada yang bisa dibanggakan. Jadi apa yang mereka banggakan pun benar-benar absurd ya, benar-benar waham ya, khas dari pengidap narsistik gitu, orang-orang yang nggak punya malu, yang kulit mukanya itu setebal kulit badak ditambah betoncor 1,5 bata gitu. Jadi apa yang mereka banggakan dengan Australia, Malaides ini, yang pertama itu kemenangan Korea Selatan. Ketika Korea Selatan berhasil menang melawan Ceko, itu Malaides mengklaim bahwa orang Korea ini belajar dari Faisal Halim mencetaknya, karena golnya itu karena mereka itu berhasil menahan Korea 3-3 gitu kan. Betul-betul orang gila itu, orang-orang nggak tahu malu yang ngomong kayak begitu. Tetapi itulah Malaides gitu ya. Kalau mereka itu punya malu ya apa yang bisa dia banggakan? Nggak ada gitu. Jadi itulah yang mereka banggakan Australia ini. Dan satu lagi yang mereka banggakan juga itu Nissan Filipilai gitu ya, pemain Malaides, pemain Australia itu katanya keturunan Malaides, malahan keturunan Tamil gitu. Yang di Malaides sendiri itu mereka hina-hina. Itu yang mereka bangga-banggakan bahwa orang Malaides, keturunan Malaides pertama yang bermain di Piala Dunia gitu. Memang kocak Malaides ini, nggak penting gitu. Makanya mereka itu menjadi kejam seperti kepada Tikawi itu, karena mereka itu orang yang sangat rendah harga dirinya itu sebenarnya. Nilai dirinya mereka itu sangat rendah ya, dengan IQ yang cuma 15 ringgit. Apa yang mereka lakukan di dunia sepak bola itu yang membuat mereka itu terkenal di dunia sepak bola. Ya pertama dulu ya kasus penyuapan ya, kasus judi gitu, match fixing. Dan yang kedua tentu saja ketika mereka itu menipu seluruh dunia dengan mengakui pemain-pemain palsu tersebut dari Amerika Latin, Belanda, dan juga Spanyol itu. Itu yang membuat mereka terkenal. Tetapi untuk membangga-banggakan diri, karena nggak ada apapun yang bisa dibanggakan Malaides ini, nah inilah yang mereka lakukan. Nissan Filipilai. Dan kocaknya India ya, saudara sedarahnya mereka ini, itu juga mengakui Nissan Filipilai ini. Betul-betul nggak penting mereka itu ya. Nah itu bedanya kita dengan Indonesia ya. Karena keturunan Indonesia itu di mana-mana dan bangga dengan keindonesianya, beda dengan Nissan Filipilai misalnya. Nggak pernah juga kita mendengar dia membanggakan keturunan Malaidesnya gitu ya. Berbeda dengan ini kita, umpamanya pemain-pemain kita yang berdarah Indonesia ya, seperti Tijani Reinders ya. Terang-terangan dia mengaku saya memang orang Indonesia, ibu saya orang Indonesia, dia bertato Indonesia gitu ya. Dan sebelumnya juga kita sudah bukan hanya sekedar pemain keturunan Indonesia yang bermain di Piala Dunia ya, bahkan mengapteni tim finalis Piala Dunia ya, yang menjadi tim juara Eropa. Yang pertama tentu saja Ruud Gullit dulu ya. Ruud Gullit itu menjadi kapten Belanda di Piala Dunia 1990 gitu ya. Dan kemudian juga Giovanni van Bronckhorst ya, di 2010 dia juga membawa Belanda itu sampai ke final. Bahkan Giovanni van Bronckhorst ini bukan hanya sekedar keturunan Indonesia dari sebelah, 100% keturunan Indonesia dia ya, dan dia pun pernah menulis di Bola itu dengan berbahasa Indonesia, dan dia juga bisa berbahasa Indonesia. Si Giovanni van Bronckhorst itu, belum lagi ada John Heitinga gitu, dan kemudian juga Nigel de Jong juga ada darah Indonesianya ya, dan sebelumnya juga yang cukup besar tapi sayangnya nggak pernah main di Piala Dunia itu Roy Mackay ya, pemain Indonesia. Dan juga kalau bicara lebih jauh lagi tahun 38 juga kita sudah pernah
ikut berpartisipasi di Piala Dunia gitu ya. Indonesia bahkan dicatat oleh FIFA, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang sudah pernah bermain di Piala Dunia. Tetapi kita kan bukan modelan Malaides ini ya, membangga-banggakan diri yang nggak penting gitu ya. Sementara di negaranya mereka itu sendiri, di Malaides ini itu AFC itu sedang sibuk untuk mengurusi EVM yang nggak ada gunanya memang federasi negaranya mereka tersebut gitu. Jadi itu yang terjadi dengan Piala Dunia kali ini. Kita lihat ya, dan juga Jerman itu menghancurkan Curaçao. Bagaimana Curaçao itu 7-1 ya, sama dengan ketika mereka cetak dengan Brazil. Memang Jerman ini tim yang dengan mencetak gol gila-gilaan lah ya, dan sekarang mereka itu menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, melewati Brazil. Sebelumnya itu Brazil pencetak gol terbanyak 438 apa gitu, dan sekarang Jerman itu udah 439 ya, satu gol lebih banyak daripada Brazil gitu. Sebelumnya mereka itu mengalahkan Brazil 7-1, dan dulu juga pernah mengalahkan Arab Saudi 9-0 kalau nggak salah, dan itu yang membuat Miroslav Klose untuk saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Itu dari hasil 4 gol apa dia cetak itu ke gawang Arab Saudi pada waktu itu ya, yang membuatnya berada di atas Ronaldo Tonggos dari Brazil ya. Jadi itu yang membuat juga Piala Dunia kali ini dibilang jadi nggak berkualitas pertandingannya tersebut ya, karena banyaknya ada skor seperti Jerman tadi gitu. Padahal sebelumnya juga Arab Saudi pernah dihajar seperti itu dengan skor-skor besar seperti itu, bukan hal yang pertama di Piala Dunia ya. Tapi kemudian memang kenapa Curaçao seperti itu karena memang zona CONCACAF untuk tahun ini tidak banyak tim berkualitas yang muncul dari sana. Karena apa? Karena 3 tim terkuatnya mereka, Kanada, Meksiko, dan Amerika, itu sudah lolos otomatis. Dan kita lihat sendiri tim dari CONCACAF ini ya, tidak ada yang kalah juga satupun. Tim terkuatnya mereka, Amerika bahkan menghajar habis itu Paraguay, tim Amerika Selatan dengan 4-1, Meksiko menang 2-0 atas tim dari Afrika Selatan. Jadi itu bukan alasan juga bahwa dengan banyaknya peserta untuk Piala Dunia kali ini kemudian makanya skor besar-besar seperti itu ya. Ya contohnya seperti ini, kita lihat bagaimana Asia yang mengirimkan 9 wakil ya kali ini, itu juga sejauh ini 4 tim pertama yang sudah turun itu belum ada satupun yang kalah ya. Lawannya itu tim-tim Eropa gitu. Nah nanti kita tunggu bagaimana Arab Saudi melawan Uruguay kalau nggak salah, dan kemudian juga masih ada Iran, dan kemudian juga ini kuda hitam saya pikir nanti Uzbekistan ya. Uzbekistan juga mudah-mudahan nanti tampil baik sehingga Eropa ini, Asia ini itu menjadi lebih diperhitungkan lagi di kancah dunia ya. Untuk saat ini kita lihat bahkan negara-negara Eropa tidak berani lagi untuk tidak menghormati tim Asia setelah apa yang ditunjukkan oleh Korea Selatan, Australia, dan juga Jepang ya, dan juga keberuntungan yang dimiliki oleh Kotor ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.